Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, kita lihat berita-berita terbarunya juga. Lalu nanti kita lihat update juga secara analisa teknikal. Kira-kira bagaimana sih keadaan market kripto untuk hari ini gitu ya, dan mungkin untuk beberapa hari ke depan dan apa yang harus kita perhatikan juga ya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semuanya untuk supportnya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Kita coba lihat pembahasan keadaan market kripto. Memang untuk hari ini bisa dibilang market kripto lebih ke arah sideways ya, tidak terlalu naik tapi nggak terlalu turun, jadi mix gitu ya untuk di seluruh kripto sih rata-rata ya. Tapi ini kita lihat Bitcoin lagi ada sedikit kenaikan 1,8% di 39.800. Ethereum naik sekitar ke 2.600 di 2%, tapi rata-rata juga ada beberapa yang naik dan ada beberapa mengalami penurunan juga. Kita mungkin lihat secara rankingnya di sini dalam 24 jam terakhir bisa kita lihat beberapa ya, seperti Stacks ini naik 30%. Ada Thorchain, Rune ini juga salah satu kripto yang kita rekomendasikan ya di bulan Maret juga. Ini mungkin teman-teman yang belum nonton mungkin bisa cek video ini. Nanti saya linkin di deskripsi juga ya. Lalu kita lihat ada Kadena juga naik sekitar 15%. Ini karena dia di listing di Binance gitu ya, makanya ini lagi naik, ada sedikit sentimen positif, ada Zcash, ada Polkadot, T-Fuel, dan lain-lain juga. Untuk penurunan, beberapa mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan lah, hanya sekitar 2%, 3%-an. Dan kita bisa lihat secara Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index masih di level Extreme Fear, karena memang pergerakan dan berita-berita di market ini belum terlalu nggak positif tapi nggak negatif juga. Tapi kita lihat secara makroekonominya masih uncertainty-nya tinggi gitu, ketidakjelasannya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke beritanya. Di video kemarin kita lanjut ya, video terakhir kita yang tentang market crypto di sini. Market crypto breakout apakah bisa bertahan gitu ya. Di video itu kita sempat bahas di mana akan adanya rilis data inflasi atau data CPI inflasi untuk bulan Februari 2022. Nah, ekspektasinya di video itu adalah kita sempat bahas di sekitar 7,9% ya untuk inflasi di bulan Februari. Nah, pasti ada efek juga terhadap mungkin ke equity market, ke market saham, ataupun biasanya dari market saham itu ada korelasi ke market crypto juga tentang kalau misalnya inflasinya tinggi juga gitu ya, apalagi di atas ekspektasinya. Nah, di sini kita baca dulu, surging US inflation rate stakes as war push up prices. Jadi ya, inflasinya memang udah lagi tinggi dalam beberapa bulan terakhir, ditambah lagi adanya konflik atau perang mungkin ya antara Rusia dan juga Ukraina gitu. Jadi ini benar-benar lebih uncertainty-nya lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kita bisa lihat untuk CPI-nya untuk bulan Februari ini masih sesuai dengan ekspektasi, di mana ekspektasinya bilang 7,9%, dan ternyata untuk bulan Februari juga the Consumer Price Index juga naik sekitar 7,9%. Makanya kalau kita lihat dari market crypto nggak terlalu banyak pergerakan juga secara volatilitas ya, lebih ke arah stabil, makanya hari ini lebih ke arah sideways, karena masih sesuai dengan ekspektasinya juga. Walaupun kalau kita perhatikan, inflasi sekitar 7,9% ini bukan sesuatu yang kecil juga gitu. Bahkan ini adalah inflasi tertinggi, the fastest pace of annual inflation in 40 years, dalam 40 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang tinggi sekali. Ini belum kita masukkan mungkin inflasi bulan ini, bulan Maret, yang akan lebih tinggi lagi. Karena kan konflik dari Rusia dan Ukraina ini mulainya lebih panas di bulan Maret gitu. Jadi ya akan cukup menarik juga melihat pergerakan market ke depannya juga di saat market makroekonominya uncertainty-nya tinggi gitu ya. Lalu kita lihat sedikit berita negatif, yaitu dari Inggris gitu ya, UK. FCA orders operators to shut down crypto ATMs. Jadi intinya adalah ATM kripto gitu ya yang ada di Inggris ini diharuskan untuk shutdown, karena menurut si FCA sendiri, FCA adalah Financial Conduct Authority gitu ya. Dibilang ini ilegal dan harus di shutdown. Nah, apakah ini akan terjadi sentimen negatif besar di market? Kalau saya rasa sih nggak terlalu. Kenapa? Karena untuk kita lihat dari sini hanya ada sekitar 81 Bitcoin ATM gitu ya di Inggris. Jadi ya mungkin nggak terlalu terdampak juga, mungkin sedikit negatif tapi ya masih normal lah. Dan jumlah customernya sendiri yang mungkin yang pakai Bitcoin ATM ini nggak terlalu banyak juga. Jadi mungkin efeknya mungkin hanya minor aja sih kalau saya rasa di sini ya, walaupun tetap negatif. Nah, tapi di saat kita lihat ini juga
Untuk price action sebenarnya gitu ya, kita bisa dari sini buying big nearly 30k Bitcoin leave Coinbase Pro in 3 transactions. Jadi walaupun market crypto sideways, ini ada beberapa wallet ya, beberapa dompet yang bisa kita lihat ini mengakumulasi Bitcoin, bahkan membeli Bitcoin cukup besar juga, sekitar hampir 30.000 Bitcoin gitu ya. Ini kan bisa di track gitu ya. Dan di exchange apa? Di exchange Coinbase. Jadi kemungkinan mungkin di Amerika, tapi ini hanya spekulasi aja gitu ya. According to Whale Alert gitu ya, untuk yang transaksi-transaksi besar gitu ya, ada sekitar 3 transaksi kan tadi. Yang pertama 9.800 Bitcoin yang dibeli, lalu yang kedua adalah 9.900 Bitcoin, dan ada 9.800 Bitcoin juga. Jadi secara total ini ada 29.600 Bitcoin gitu ya, ini secara Whale Alert-nya yang dibeli. Jadi ini masih ada beberapa whale atau beberapa paus big fund mungkin yang mengakumulasi Bitcoin di saat-saat seperti ini, di saat dia sideways gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa tujuan dibalik itunya juga. Nah, kita lihat juga beberapa berita baru. Oh, ini dari si Kevin O'Leary gitu ya. Ini adalah orangnya, Kevin O'Leary, salah satu orang kaya juga gitu ya. Dia adalah investor ternama juga, mungkin bisa dibilang sebagai artis juga gitu ya. Cukup well known, dan Kevin O'Leary ini diinterview oleh CNBC gitu ya. Di interview tersebut dia sempat bahas di mana 20% of my portfolio is now in crypto and blockchain. Jadi 20% portfolionya dia itu sudah masuk di crypto dan blockchain ya, teknologi. Sebelumnya, Kevin O'Leary sendiri di beberapa tahun sebelumnya, ini adalah salah satu orang yang nggak terlalu suka dengan Bitcoin atau kripto gitu ya. Tapi ya kita lihat di sini setelah dia mempelajari fundamentalnya, use case-nya, dia berubah haluan juga gitu ya. 20% sebenarnya termasuk tinggi juga, 1/5 dari seluruh wealth dia di kripto. Lalu kita lihat juga, ini juga akan cukup menarik di saat bulan Maret ini. Kenapa? Karena South Korea atau Korea Selatan ini lagi bisa dibilang presiden election gitu ya, pemilihan presiden baru, dan salah satu pilihannya gitu ya, dia adalah pro crypto presiden gitu, pro crypto presiden. Jadi dia cukup support dengan cryptocurrency juga, dan memang bukan hanya presiden doang. Kalau kita lihat pergerakan kripto di Korea Selatan ini cukup besar, dan kalau ditambah pemimpin atau presidennya pro juga, atau mungkin bisa dilegalkan atau buat transaksi dan lain-lain, ini akan cukup menarik juga. Karena bisa kita lihat salah satu kripto buatan Korea Selatan juga ya, yang cukup performing bagus di saat bisa dibilang market kripto turun, Bitcoinnya turun 10%, tapi kripto ini enggak, yaitu adalah Terra Luna, sempat kita bahas juga. Jadi tidak terlalu detail, tapi teman-teman bisa lihat pergerakan dia di saat market kripto rata-rata turun, dia naik 75%. Jadi bukan hanya naik sedikit, tapi ini naiknya hampir 1 lipat, hampir 100% gitu ya kenaikannya. Jadi ya cukup luar biasa juga pergerakannya dia. Ini Terra Ecosystem, tapi kita nggak akan terlalu detail. Kalau misalnya teman-teman mau penjelasan lebih detail, saya nanti taruh juga video Terra Luna di deskripsi ya, untuk teman-teman yang tertarik. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin khususnya. Kita lihat untuk hari ini, kita lanjut dari analisa kita sebelumnya ya. Mungkin kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam sebelumnya, analisa kita tuh pada saat Bitcoin break resistance. Memang sempat kita perhatikan ada hope, yaitu ketika Bitcoin ini mungkin pada saat dia mengalami koreksi ini bisa di stop di saat di resistance sebelumnya gitu ya, di sekitar level 40.000 yang menjadi resistance sebelumnya, yang dia bisa berhasil breakout, bisa menjadi support untuk Bitcoin gitu ya. Tapi ternyata kan dia breakdown terus, turun ke bawah. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi di Bitcoin juga. Tapi tetap kembali lagi teman-teman harus disclaimer on dan do your own research juga ya. Ini hanya untuk perspektif baru aja. Kembali lagi, saya untuk saat ini sih belum terlalu panik atau belum mengambil keputusan juga. Kenapa? Karena saya rasa ini market crypto masih relatif aman gitu ya. Kenapa masih relatif aman? Karena kita lihat dari bulan Januari di sini, pada saat Bitcoinnya pun turun, ini technically kita masih bisa lihat di sini dia masih di atas level support ini. Nah, yang akan menjadi kita mungkin sedikit cemas adalah ketika Bitcoin ini udah sedikit turun gitu ya, turun dan turunnya pelan tuh. Turunnya kalau misalnya turunnya pelan gitu ya, turunnya pelan dan menuju ke garis-garis yang titik-titik ini gitu. Walaupun di sini kita bilang mungkin ada possible dia ke titik ini, tapi biasanya dua kali sebelumnya ini sempat turun, tapi ini penurunannya cepat gitu. Kenapa? Karena ini orang biasanya panic selling.
Jadi berbeda kalau turunnya pelan gitu ya teman-teman, ini harus diperhatikan. Jadi harus berhati-hati ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sekarang kita masuk lagi. Nextnya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan nextnya untuk Bitcoin, sebenarnya ini masih cukup bagus, tapi ini Bitcoin memang relatif ke arah sideways. Kenapa? Karena di saat Bitcoin ke bawah di level support seperti ini, ada buy wall gitu. Bisa dibilang wall atau tembok beli lah, tembok beli di mana banyak orang yang mau membeli Bitcoin di harga mungkin sekitar level 38.000, 37.000. Dan ini terbukti yang tadi kita bahas di sini, ada whale yang beli juga, dan bukan hanya di sini, beberapa data juga menyebutkan ada beberapa whale yang beli juga di saat Bitcoin di level support. Nah, tapi bukan hanya ada buy wall juga, di atas ini di level 44 ribuan, 44.000, 45.000, di sini juga bisa terdapat sell wall gitu ya, atau tembok jual. Jadi bisa dibilang di bawah ini ada orang yang mau beli, di atas ini ada orang yang mau jual. Nah, makanya kita bisa lihat price action Bitcoin sendiri dalam beberapa bulan terakhir, pada saat dia turun, dia naik lagi gitu ya. Tapi di naik ini gak berhasil breakout. Ini ada 4 kali percobaan, tapi tidak berhasil gitu ya. Kenapa? Karena sell wall ini di atas cukup tinggi juga, atau bisa dinamakan resistannya juga, resisten di atas. Nah, yang bagusnya adalah mungkin Bitcoin bisa kembali konsolidasi di sini, atau mungkin breakout, dan hopefully ini best case scenario-nya adalah ketika dia mencoba sekali lagi ke 5 kali gitu ya, dia bisa berhasil breakout gitu. Karena kalau kita lihat dari akumulasi ini cukup bagus juga. Price accumulation-nya dia kan seperti pattern ascending triangle gitu. Makin lama makin naik, makin kecil gitu ya. Dan tinggal menunggu volume besar, momentum besar untuk breakout. Nah, kira-kira seperti itu untuk price action Bitcoin. Tapi kalau kita lihat secara short term, mungkin kita lihat dari time frame 4 jam. 4 jam ya. Kalau dari 4 jam, saya masih lihat mungkin untuk sekarang kalau Bitcoin koreksi lagi, selama dia masih di atas level supportnya di sini, mungkin di sekitar level berapa nih, 38 ribuan, ini masih cukup aman gitu ya. Mungkin masih cukup aman, masih bisa konsolidasi di sini. Dan ini persis dia juga ada rejection juga di sekitar level 39.000, 40.000 yang menjadi resisten sebelumnya sih kalau kita lihat. Jadi mungkin Bitcoin bisa konsolidasi dulu seperti ini sebelum dia bisa berhasil breakout naik ke atas. Nah, ini lihat dari sini ya, dia konsolidasi dulu sebelum breakout ke atas. Dan memang untuk minggu depan yang harus kita perhatikan yang akan cukup menarik dan mungkin akan menimbulkan volatilitas yang cukup tinggi juga di market crypto adalah FOMC meeting ini juga di bulan Maret ya, Maret 15 sampai 16. Jadi ini akan cukup menarik, tanggal ini cukup harus diperhatikan juga karena mungkin akan ada perubahan arah juga, apakah Bitcoin naik ke atas atau ternyata dengan regulasi yang ada dari The Fed membuat market panik dan mungkin bisa mengalami penurunan juga gitu. Jadi ini masih bisa dua arah dan hal itu yang akan menentukan sih. Itu yang kalau saya lihat dari analisa. Dan kalau kita lihat dari weekly time frame mungkin ya, kita lihat dari sini. Bentar ya, kita lihat dari weekly time frame. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, hampir sama pergerakannya. Selama Bitcoin masih di dalam level support ini yang kita bilang, sebenarnya potensi Bitcoin untuk kembali naik ke atas lagi atau market crypto mengalami buruan, saya rasa masih ada di tahun ini gitu ya. Jadi kita belum bisa dinamakan crypto winter juga sih. Kenapa? Karena kalau saya lihat crypto winter itu benar-benar akan terjadi dan kemungkinan besar akan terjadi ketika pertama kita lose support dari ini gitu ya. Kita mengalami downtrend di sini. Lalu kita bisa break dari range low kita di bawah sini, di dalam support kita yang summer low kita nih di level 30 ribuan. Pada saat kita terjadi di situ, kita break ke bawah. Nah, itu mulailah terjadinya mungkin crypto winter dan hopefully itu tidak terjadi juga. Ini worst scenario di mana range low kita pun tidak berhasil menahan lah. Itu kira-kira ya perspektifnya. Dan selama Bitcoin masih bisa di atas ini, masih bisa mungkin masih ada potensi membentuk ascending triangle gitu ya. Ini masih cukup menjadi positif sentimen sih ya kalau kita perhatikan. Nah, tapi kembali lagi ini kalau kita lihat best case scenario-nya lagi ya, pada saat Bitcoin berhasil breakout dari mid range-nya ini level 44.000, target selanjutnya memang di level ya berapa nih? Sekitar 52.000, 53 ribuan gitu. Jadi memang persis juga di level resisten berikutnya. Tapi bukan berarti wah ini Bitcoin akan naik lagi gitu ya. Karena memang kita lihat masih di atas ini resistennya masih cukup kuat gitu. Jadi ya lebih baik mungkin masih wait and see dulu sih. Itu saran saya dan mungkin itu perspektif dari saya juga gitu ya. Mungkin itu saja video untuk update hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.